Dengan saya hanya tidak hanya komentarmu Bapak Pendeta. Lanjut Bapak Pendeta. Ya karena terjadi dialog yang baik, itu yang enaknya. Kalau dengan yang ortodoks belum terjalin gitu, belum terjalin dengan baik. Malah ndak mau berdialog. Itu lucu ya, ndak mau. Kita bingung juga Pendeta yang mau dialog dengan ortodoks yang mana nih? Dengan apa itu, Pak Yang Goy. Biantoro, yang Goy. Yang Goy. Menjadi lucu juga ya dalam pengertian. Ini Bapak Pendeta Ayub ini satu contoh pendeta yang tingkat kerendahan hatinya, saya pikir ini ketika tingkat kerendahan hati Bunda Maria nih menyimpan semua perkara dalam hati nih. Degea, karena engkau kenal dulu Pendeta Ayub, silakan Degea komennya. Bagaimana Pastor? Saya komentar Pak. Karena engkau kenal Pendeta Ayub duluan dari saya bertahun lalu. Iya, jadi waktu kami masih di YouTube ya, Pak Pendeta Ayub ini, beliau ini kan semangatnya untuk mempersatukan ya Romo ya. Jadi ketika beliau juga memberi narasi, beliau itu tidak selalu kontra dengan kita. Dia selalu mengatakan bahwa ya memang kalau kita mau belajar yang benar ya belajar di Katolik, nggak mungkin belajar di aliran-aliran yang begitu banyak itu, gitu. Jadi kalau saya mau mengatakan bahwa Pak Pendeta Ayub ini adalah contoh pendeta yang seharusnya dicontoh, diteladani. Karena apa? Pak Pendeta Ayub itu selalu kami bahas waktu di masa pandemi itu mengenai doa Yesus ya Pak Pendeta ya. Doa Yesus itu kan supaya para pengikutnya menjadi satu ya Pak Pendeta. Ya itu semangat ut unum sim. Otonom sih. Yes. Yohanes Ya, 17:21. Lanjut. itu Pastor. Jadi Pak Pendeta Ayub ini mengatakan ya memang harusnya kita selalu menuju ke situ, bukan semakin menjauh dari harapan Yesus. Jadi ketika Pak Pendeta Ayub ini misalnya dia gabung di room kita orang Katolik, pasti kita juga enaknya itu ngobrol itu ya, bertukar pikiran itu ya lancar. Nggak ada sesuatu hal yang perlu Pendeta Ayub merasa wah saya dihina, aliran saya dihina, saya diomongin dan lain sebagainya. Tapi Pak Pendeta Ayub menangkapnya ya memang untuk menuju ke sana itu ya harus memang kita tunjukkan yang salah itu yang mana, yang benar itu yang mana, tidak abu-abu begitu. Begitu sih yang saya kenal tentang Pendeta Ayub ini, luar biasa menurut saya. Saya baru satu ini saya ketemu pendeta yang luar biasa menurut saya Pastor. Gitu. Sebenarnya Ya. ada banyak seperti saya, cuma ndak mau saja. Oh begitu ya Pendeta Ayub. Begitu. Wow. Hanya diam-diam saja ya Bapak Pendeta. Diam-diam saja, artinya eh ya mungkin dia tidak mau kontra dengan teman-teman yang lain ya, dengan organisasinya. Oh. Tapi secara diam-diam dia. Betul Romo, saya setuju. Saya pernah dengar ada pendeta yang menganjurkan untuk mendengarkan bapak-bapak gereja kayak gitu-gitu. Jangan lupakan bapak-bapak gereja. Jadi ya nggak semua pendeta itu anti Katolik sih. Gitu. Ya kalau kita Paulus sudah katakan gitu, jangan ada padamu divisi, perpecahan. Tapi kalian harus punya satu visi dalam pengertian itu. Jadi kalau tidak 1 Korintus 10 ayat 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 13 kalau tidak salah. Dia omong seperti itu. Jadi Paulus omong seperti itu, kita mau bilang bagaimana?
Ya, ya. kasih. Supaya saya bisa naik. Teresa itu dulu 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 13. 1 Korintus 1 Ayat 10 ayat sampai 10 ya. 13. Oke. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Adakah Kristus terbagi-bagi, Teresa? Makanya Paulus bilang jangan ada perpecahan di antara kalian. Di antara kalian tidak boleh ada perpecahan. Apakah Kristus terbagi-bagi? Kefas punya, Apolos punya, Paulus punya. Makanya itu tidak ada dasar lain selain dasar yang telah diletakkan Kristus. 1 Korintus yang sama 3 ayat 11. Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dan kita adalah apa? Kefas punya, Apolos punya, Paulus punya, atau siapa punya? 22-nya. Ayat 22. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Lanjut ayatnya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Milik Kristus, orang Kristen artinya milik Kristus. Karena Kristianus itu datang dari kata Yunani. Kristus dan Ano. Kristus artinya Kristus, Mesias. Ano artinya kepemilikan, miliknya. Milik Kristus. Jadi kalau kita mengatakan saya ini orang Kristen, saya ini milik Kristus. Bukan Apolos punya, bukan Kefas punya, bukan Paulus punya. Saya adalah milik Kristus. Dan kalau engkau adalah milik Kristus, Teresa, engkau harus tahu di mana engkau berada. Karena itu tugas kita semua. Yohanes 10 ayat 16. Apa yang harus kita buat? Supaya mereka itu masuk ke dalam kandangnya Kristus. Mewartakan. Supaya mereka mendengarkan. Dan menjadi percaya. Dan masuk ke dalam satu kandang dengan satu gembala. Mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Baca kembali. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Harus kutuntun supaya mereka apa? Supaya mendengarkan suara Tuhan.
dan supaya menjadi mereka satu. mendengarkan suaraku. Ingat baik-baik Roma 10 ayat 17. Iman itu tumbuh dari apa? Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Artinya, supaya mereka mendengarkan suaraku, artinya saya pergi mabar. Ayat 17. Sudah terlalu banyak omong tentang tema politik, ekonomi, sosial. Supaya dengarkan firman itu, engkau harus pertama ingat siapa yang ajarkan itu kepadamu. 2 Timotius 3 ayat 14. Jangan kau lupa itu. Jangan kau baca dan langsung pergi ajar sendiri. Sebab apa? Teresa, kalau engkau menjadi dokter, engkau harus belajar di mana? Ini dalam Yunani. Perjanjian baru 2. Itu terlalu banyak nanti. Orang bilang saya sombong lebih biar. Kalau mau mengetahui tentang para rasul, ini mitologi dan sejarah seluruh 12 rasul ada di sini. Ada berapa ratus halaman? Ada 587 halaman tentang kupas satu persatu rasul-rasul, dia punya hidup, awal hidup, akhir hidup, bagaimana dalam kitab suci dan mitologi dan semuanya, berakhir bagaimana setiap rasul. Lucunya ketika mewartakan, semua orang angkat kitab suci, baca ayat dan tafsir, selesai. Kenapa tidak terapkan juga kepada pewartaan evangelisasi ini? Karena itu yang pertama, Santo Paulus bilang begini, jangan lupa siapa yang mengajarkan itu kepadamu. 2 Timotius 3 ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingat magisterium, magister, mau teologi pembebasan, atau saya mau bedah pakai teologi mana terhadap sebuah konteks perikop dalam sebuah ayat. Setelah itu saya pakai kriteria hermeneutik yang mana? Saya pakai jarum kecil atau jarum besar untuk suntik untuk orang yang sakit seperti ini. Campuran ini mau pakai mana nih? Pertama luka pakai betadine atau pakai air? Setelah betadine saya taruh apa? Ini semua main. Saya kagum Pendeta Ayu. Dengan tingkat akademis yang tinggi jadi dosen, masih rendah hati untuk bahkan tunggu. Kalau tidak diberi kesempatan omong, Pendeta Ayu tidak akan omong. Tetapi yang baru baca pertama kali ayat kitab suci tertutup dan sudah tahu semua satu kitab suci. Jadi kasihan. Saya ini bongkar balik kitab suci terus saya rasa masih kurang. Tidak tahu apa-apa. Ini lihat kitab suci ini tua sekali ini kitab suci ini. Tidak tahu dari abad keberapa nih yang saya miliki sini nih. Masih pakai juga, coret sana sini. Makanya selalu ingat siapa yang ajarkan itu kepadamu. Karena apa? Karena begitu banyak guru palsu. 2 Petrus 2 ayat 1 selanjutnya. Tere. Banyak guru palsu. 2 Petrus 2
Ayat 1 selanjutnya. Banyak guru-guru palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Lanjut. Apa yang dibuat oleh guru-guru palsu? Lanjut. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan Banyak keluar orang yang akan gereja. ikut mereka. Kan mau dengar dongeng. Banyak orang yang ikut mereka. Lanjut. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Lanjut. Apa yang dibuat oleh Sebab guru-guru jika- palsu? Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkanmu, memberita kebenaran itu dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya satu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Lanjut. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan, dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri, dan yang menghina permintaan Allah. Mereka begitu Oke, berani dan sudah. angkuh. Sudah, Teres. Jadi inilah guru-guru palsu. Kalau kita mau baca Yudas 1 ayat 3 selanjutnya kita akan menemukan Yudas 1 ayat 3-4 kalau tidak salah tentang guru-guru palsu ini. Kan alasan kenapa Yudas menulis suratnya. Yudas 1 ayat 3 ya. Ya 3-4 kalau tidak salah. Yuk. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang dan mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Tahan dulu. Iman itu disampaikan kepada orang-orang kudus. Sekarang ini ayat 4 konsentrasi di sini. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ada yang bilang apologet Kristen tapi menyangkal Kristus bukan Tuhan. Banyak. Ada yang bilang salib rencana iblis. Tidak ada dalam kitab suci. Dan orang ikut di belakang mereka. Karena itu Paulus katakan kepada para uskup di dalam Kisah 20 ayat 28 sampai 32. Konsentrasi di situ Paulus bilang, nanti ganti penatua, penatua
Presbiter, bukan presbiter. Episkopo, nanti ganti dengan uskup ya. Dengan penatua dengan Nanti dengan kata uskup. Oke. Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Penilik dengan uskup. 28 sampai 32. Paulus bilang mereka keluar dari kita. Hati-hati, mereka ajarkan yang aneh-aneh. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi uskup untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik. Tahan dulu situ. Nanti akan muncul dari antara kalian. Martin Luther muncul dari mana? Calvin muncul dari mana? Bukankah mereka muncul dari Katolik? Keluar. Akan muncul dari kalian ada beberapa orang dengan ajaran apa? Ini pengajar nih. Oke, baca kembali. Tere. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Lanjut. Sampai 32. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam, dengan tiada berhenti-hentinya, menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya, yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Wow. Ada yang akan keluar dari kamu dengan mengajarkan hal-hal yang aneh-aneh. Dan lebih lucu lagi, pengajaran itu untuk perut mereka, bukan mengikuti Kristus yang sejati. Roma 16, 17, 18. Makanya banyak yang setelah dapat singa, dapat elang, dapat apa, posting semua. Karena mereka hanya untuk urus itu saja. Roma 16 ayat 17 sampai 18. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu Tahan dulu. Hati-hati dengan mereka yang bertentangan. Lagi-lagi omong tentang pengajaran. Lagi-lagi omong tentang pengajaran. Hati-hati dengan mereka yang mengajarkan yang tidak sesuai dengan apa yang kalian telah terima. Nah, baca kembali ayat 17. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab Menimbulkan itu apa? hindarilah Pengajaran itu perpecahan dan menimbulkan godaan. apa? Perpecahan dan Pengajaran-pengajaran godaan. itu menimbulkan apa, Teresa? Disculpa. Maaf. Menimbulkan perpecahan dan godaan. Menimbulkan perpecahan dan godaan. Lanjut. Sebab itu hindarilah mereka. Hindarilah mereka. Karena apa ayat 18-nya? Bukan Sebab ikut Kristus, orang-orang- bukan ajar sesuai dengan Kristus ajarkan, tetapi perut mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Bukan mengikuti Kristus, tetapi mengikuti perut mereka. Dan karena mengikuti perut mereka, banyak yang menjadikan, pakai TB lama, Teresa, banyak yang menjadikan, engkau pakai internet kah, Teresa? Komputer? Iya, pakai komputer. Oke, tidak apa, Ya, pakai cepat internet ya. saja. Tidak apa. Ya, Dan karena perut ini, apa yang mereka buat?
1 Timotius 6 ayat Ayat 5. 1 Timotius. Karena urusan perut ini sampai sadisnya mereka menggunakan apa untuk mendatangkan keuntungan. 1 Timotius 6 ayat 5. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Menggunakan ibadah sebagai apa, Teresa? Sumber keuntungan. Ayat 6-nya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Tetapi Paulus mendefinisikan rasa cukup di ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Supaya kamu jangan apa? Ayat 9 dan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Dan 10-nya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Karena itu Paulus menekankan, yang kalian terima gratis, berilah gratis. 1 Korintus 9 ayat 18. Satu Korintus 9 ayat 18. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Upahku, apakah upahku? Upahku adalah aku boleh mewartakan Injil tanpa upah, dan aku tidak menggunakan hak-hak kerasulanku. Dia punya hak ada di mana? Ayat 13 dan 14, dan tidak digunakan itu. Kenapa? Dia ingat kata-kata Yesus dalam Injil Matius 10 ayat 8. Yang menerima gratis, berilah itu secara gratis. Matius 10 ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Siapakah mereka? Ayat 2. Ayat 2, inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon, yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Dan Ia dibuat apa? Yesus suruh apa? Ayat 7-nya. Ayat 7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. 8-nya. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jangan bawa apa? 9. Rolex, jam tangan, mobil, emas, perak. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Jangan bawa apa? Ayat 9. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Jangan bawa apa? Emas atau perak atau tembaga. Aduh, biar sudah. Saya tidak mau kebongkar semua, biar sudah. Tapi ulang kembali, jangan bawa apa? Janganlah membawa emas atau perak atau tembaga. Jangan bawa apa? Dikit Kak Tere, ditekan dikit.
Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Dan Paulus bilang, cuma cukup ada makanan dan pakaian. Ayat 10-nya. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua. Semua prinsip Protestan, back to Bible, back to Bible. Kenapa yang ini tidak di-back-kan juga? Bapak Pendeta kan ada prinsip dasar. Nggak literlek Romo, nggak tertulis Rolex di Alkitab. Yo,